Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai materi perlawanan heroisme menghadapi imperialisme atau kolonialisme dari Belanda. Langsung aja ya. Nanti ada 6 perlawanan. Yang pertama adalah Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Bali, dan Banjar, serta Maluku. Yang terakhir adalah Perang Aceh. Kita bahas dulu yang Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Awalnya, perang ini terjadi karena perbedaan prinsip tentang agama, tapi lama-kelamaan menjadi perjuangan melawan penjajahan. Seperti apa penjelasannya? Seperti ini. Penjajahan Belanda di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah berdirinya VOC. Awalnya emang VOC-nya dulu ya, kemudian dilanjutkan dengan Belanda. Tapi ketika tahun 1833, Perang Padri berubah dari perang saudara menjadi perang melawan penjajahan. Awalnya, Perang Padri itu adalah perang melawan saudara. Akan tapi lama-kelamaan melawan Belanda. Seperti apa? Kita bahas di sini. Awal mulanya karena kaum adat lainnya yang terdesak itu malah memohon bantuan kepada Belanda. Jadi yang perang saudara tadi, yang satu kubu itu bergabung kepada Belanda, biar dibantu Belanda. Terus kemudian, sayangnya keterlibatan Belanda itu malah membuat keadaan semakin kacau. Belanda itu malah terlalu mencampuri urusan kaum adat, bahkan keagamaan kaum adat. Nah, daripada menghadapi dua musuh yang sama, yaitu kaum Padri dan kaum Belanda, kaum adat yang lainnya itu mulai melawan Belanda dan bergabung dengan kaum Padri. Jadi, daripada bermusuhan dengan kaum adat, kemudian kaum Padri, terus kemudian Belanda, ya udah, yang tadi mending bergabung atau menjadi satu, kemudian untuk melawan Belanda daripada dua musuh sekaligus. Seperti itu. Akhirnya, etnis Minang dan Madaling bersatu untuk mengalahkan penjajahan secara bersama-sama. Di sini ada segi positifnya ya. Kemudian, Perang Diponegoro. Perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, penyebab khususnya perang ini terjadi ketika tahun 1825, ketika Belanda hendak membuka jalan baru dari Jogja menuju ke Magelang. Akan tapi Belanda itu tidak izin terhadap Pangeran Diponegoro. Dan kemudian yang dilewati itu adalah salah satu ada makam leluhurnya. Kemudian Pangeran Diponegoro mencabut patok tersebut kemudian diganti dengan tombak. Tombak ini secara latennya itu adalah mengungkapkan perang terhadap Belanda. Belanda menanggapi tindakan tersebut sebagai tindakan pembangkang. Kemudian penyebab umumnya ada dua penyebab ya, yang secara khusus dan secara umum. Kalau yang umum itu Belanda ikut campur terhadap pemerintahan Keraton Yogyakarta. Kemudian Perang Bali. Perang rakyat Bali yang berjuang dalam melawan kekuasaan Belanda. Belanda sempat kerepotan menghadapi pasukan kerajaan Buleleng. Jadi awalnya Belanda itu kesulitan, akan tapi nanti Belanda bisa menguasai kerajaan ini. Bagaimana ceritanya? Kita bahas di sini. Akhirnya mereka menemukan cara untuk menaklukkan Bali. Ambisi Belanda pun terwujud ketika tahun 1849. Seperti yang sering diterapkan di tempat-tempat lain di Nusantara, Belanda itu memiliki taktik adu domba atau divide et impera. Jadi Belanda itu masuk dalam internal kerajaan. Kemudian anggota keluarganya atau saudaranya itu diadu domba oleh Belanda. Ketika kerajaan itu sudah lengah, barulah Belanda menguasai atau masuk atau menyerang terhadap kerajaan tersebut. Karena kabar bohong yang disebarkan Belanda, Bali terpecah-pecah dan pasukan kerajaan Buleleng lengah. Kemudian Belanda masuk dah, kayak gitu. Selanjutnya, Perang Banjar. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Awalnya ya.
Kemudian dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah atau apa istilahnya, permasalahan semakin bertambah atau memuncak. Ketika tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahamidullah yang kedua, tapi dibantu oleh Belanda. Seperti yang di Bali tadi ya, jadi politik adu domba itu salah satu taktik yang terbaik yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian ketika kerajaan itu terpecah belah, kemudian Belanda baru masuk. Kemudian perang dengan keluarga kerajaan karena perebutan kekuasaan. Pasti ada dombanya, salah satu poin utamanya adalah perebutan kekuasaan. Perang ini dipelopori oleh Pangeran Antasari yang melawan Belanda dan Sultan Tahamidullah yang kedua. Selanjutnya, Perang Maluku. Perang rakyat Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh keengganan rakyat Maluku mengakui kekuasaan Belanda. Ya jelas tidak mau mengakui ya, jelas-jelas Belanda itu pendatang tapi malah suruh mengakui kekuasaannya. Dalam perlawanan tersebut dibantu tokoh seperti Johannes Matulesi dan sebagainya. Puncak perlawanan rakyat Maluku adalah pertempuran di Saparua pada tanggal 11 November 1817. Rakyat Maluku bertempur dengan gagah berani meskipun kalah, semua pemimpin perlawanan tertangkap dan diadili atau dijatuhi hukuman di lapangan benteng Victoria. Meskipun kalah, tapi kita harus mengapresiasi perjuangan rakyat-rakyat Indonesia pada zaman dahulu. Perang Aceh. Belanda menduduki Siak dan membuat perjanjian Siak, di mana Sultan Ismail harus menyerahkan wilayah Aceh tersebut. Salah satunya Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang. Kemudian adanya perjanjian Sumatera, di mana perjanjian itu berisi hak kekuasaan atau keluasaan kedaulatan Belanda mengambil tindakan di Aceh. Ini yang membuat Belanda semakin semena-mena di wilayah Aceh. Begitu ambisinya Belanda ingin menguasai Aceh, Belanda langsung menuntut bahwa Aceh harus tunduk terhadap Belanda. Disinilah rakyat Aceh menentang. Sekali lagi, Belanda itu pendatang. Kemudian siapa sih yang mau mengakui kekuasaannya ketika rumah kita diakui oleh orang pendatang? Pasti terjadi perang. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sultan Mahmud Syah. Sultan Aceh tersebut menolak semua tuntutan pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya ketika tanggal 26 Maret 1873, Belanda mendeklarasikan perang terhadap Aceh akibat penolakan tersebut. Terima kasih penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga dimaklumin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.